Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar. Hai adik-adik semua, jumpa lagi dengan kami, mahasiswi Untirta Pendidikan Matematika kelas 4B. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang bangun datar. Anggota kelompok 8 terdiri dari Agatha, Kak Rendi, Kak Nisrina, dan Kak Syarahma yang akan menjelaskan materinya pada hari ini. Yang pertama, istilah dasar dalam geometri. 1. Titik. Titik dilambangkan dengan bulatan kecil yang hanya memiliki posisi dan tidak memiliki panjang, lebar, maupun ketebalan. Kedua, garis. Garis mempunyai panjang, tetapi tidak memiliki lebar maupun ketebalan. 3. Sudut. Sudut merupakan gabungan dari dua buah sinar yang memiliki titik pangkal yang sama. Contoh bangun datar, segitiga. Segitiga adalah poligon yang mempunyai 3 sisi. Sifat-sifat pada segitiga, jumlah dari dua sisi-sisinya lebih panjang dari sisi yang lainnya. Lalu, selisih panjang dari sisi-sisinya kurang dari panjang sisi yang lain. 3. Jumlah sudut-sudutnya 180 derajat. Jenis segitiga, yang pertama berdasarkan kesamaan panjang sisinya, ada 3, yaitu segitiga sembarang, segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki. Untuk berdasarkan jenis sudutnya dibagi juga menjadi 3, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Luas dan keliling segitiga. Untuk luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, dan kelilingnya sama dengan S tambah S tambah S atau 3S. Bangun datar yang lainnya yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 dengan keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Di sini coba perhatikan persegi panjang PQRS. Kelilingnya sama dengan PQ tambah QR tambah SR tambah PS sama dengan P tambah L tambah P tambah L sama dengan 2 dikalikan P tambah L. Kemudian yang di bawah ini ada persegi panjang PQRS dengan panjang 7 persegi satuan dan lebar 5 persegi satuan, sehingga luasnya itu ya banyaknya persegi dalam area PQRS, yaitu 35 satuan, atau L sama dengan panjang kali lebar. Kemudian persegi. Persegi merupakan bangun datar segi 4 yang sudut-sudutnya merupakan sudut siku-siku dan semua sisi-sisinya sama panjang, sehingga EF sama dengan FG sama dengan GH sama dengan HE sama dengan A, di mana A adalah sisi dari persegi EFGH. Untuk kelilingnya, keliling persegi itu A tambah A tambah A tambah A sama dengan 4A, di mana A itu merupakan sisi, dan untuk luasnya sama dengan A kali A sama dengan A kuadrat, di mana A merupakan sisi. Untuk 5, jajar genjang. Jajar genjang merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Memiliki dua pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Jumlah sudut yang berdekatan 180 derajat dan kedua diagonalnya saling berpotongan di tengah-tengah bidang jajar genjang tersebut. Untuk kelilingnya sama dengan 2 dikalikan dengan QR tambah SR. Untuk luasnya sama dengan di sini untuk membentuk jajar genjang kita membuatnya dengan dua segitiga, sehingga luas sama dengan luas segitiga PQS tambah luas segitiga QRS, yaitu sama dengan setengah kali R kali T tambah setengah kali R kali T, yaitu R kali T. Yang keenam, trapesium. Trapesium merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki sepasang sisi yang sejajar, berhadapan tetapi tidak sama panjang. Untuk kelilingnya sama dengan PS tambah QR tambah PQ tambah SR. Untuk luasnya sama dengan setengah kali PQ tambah SR kali tingginya, yaitu TS. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Perhatikan layang-layang PQRS berikut. Jika panjang PQ adalah 18 cm dan panjang RS adalah 12 cm, kita diminta menentukan yang pertama keliling layang-layangnya. Keliling layang-layang PQRS sama dengan jumlah panjang sisi-sisinya, yaitu PQ tambah QR tambah RS tambah PS sama dengan 2 kali PQ tambah 2 kali RS, karena PQ sama dengan QR dan RS sama dengan SP. Maka kelilingnya itu 2 kali 18 tambah 2 kali 12, yaitu 60 cm.
Yang kedua, jika diketahui luas layang-layang dan panjang QS, berapa panjang PR? Kita cari luas layang-layang PQRS tadi luasnya sama dengan setengah kali D1 kali D2. Maka 168 sama dengan D1 kali D2 per 2. Kedua ruas kita kalikan dengan 2. 168 kali 2 sama dengan 24 kali D2. 336 sama dengan 24 kali D2. Sehingga nanti kita dapat D2-nya sama dengan 14. Sehingga panjang diagonal lain yang belum ditemukan itu 14 cm. Nah, untuk topik yang selanjutnya yaitu kita akan mempresentasikan bagaimana cara mengimplementasikan materi bangun datar ini pada aplikasi GeoGebra. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu caranya, disimak baik-baik ya. Nah, untuk cara yang pertama, untuk membentuk suatu bangun datar, kita memerlukan titik dan garis. Nah, di sini kita dapat langsung menggunakan menu yang ada pada GeoGebra, yaitu Polygon. Nah, kalian bisa melihat pada menu-menu ini, lalu kita akan mengklik Polygon. Nah, di sini kita bisa langsung mengklik titik awalnya. Saya klik di sini. Bebas ya, teman-teman. Lalu kembali lagi ke titik awal. Nah, di sini kita sudah membentuk suatu bangun datar segitiga. Nah, bagaimana untuk segi empatnya? Sama, kita mengklik lagi menu poligon, lalu kita mengklik 4 titik. Saya klik di sini, 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 dan balik lagi di sini, ke titik D. Nah, di sini teman-teman sudah lihat ya, kita sudah ada bangun segitiga dan segi empat. Nah, di sini kalian bisa menghilangkan label-label yang ini dengan cara mengklik kanan pada labelnya, lalu diklik yang tampilkan label untuk membatalkannya. Nah, yang F. Nah, karena kita sudah membentuk dua bangun datar, nah jika kita perhatikan, jika kita menggerakkan titik salah satu titiknya atau beberapa titik, kita dapat membentuk suatu bangun datar lain loh. Nah, di sini jika kita menggerakkan titik A, kita dapat membentuk suatu bangun segitiga sama kaki. Lalu kita juga dapat membentuk suatu segitiga sama sisi, lalu dapat juga membentuk segitiga siku-siku. Nah, bagaimana yang dengan segi empatnya? Kita selain membentuk persegi panjang, di sini kita juga dapat membentuk bangun persegi dengan menyesuaikan titiknya. Lalu kita juga dapat membentuk suatu bangun jajar genjang dengan menggerakkan titik G dan juga titik E. Nah, untuk membentuk kita juga dapat membentuk suatu trapesium dengan menggerakkan titik G. Nah, ini bentuk trapesium dan kita juga bisa membentuk bangun lainnya dengan menggerakkan titik-titik ini atau membuat titik baru. Nah, karena kita sudah tahu caranya membentuk suatu bangun datar pada aplikasi GeoGebra, nah bagaimana sih cara menentukan luas dan keliling pada aplikasi GeoGebra ini? Caranya mudah banget lah teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung mengklik menu, yaitu klik menu yang ini, lalu klik menu jarak atau panjang untuk mencari suatu keliling pada bangun tersebut. Nah, untuk mencari suatu keliling, kita harus tahu berapa panjang sisi-sisi bangun tersebut. Nah, di sini kita akan mencari tahunya dengan mengklik titik A ke B, B ke C, dan C ke A. Karena kita sudah menemukan si panjang sisi-sisinya, kita bisa langsung mengklik yang ada di area segitiga tersebut. Maka langsung keluar keliling dari segitiga ABC tersebut adalah 13,66. Dapat kita buktikan dengan penjumlahan dari sisi-sisinya yaitu 4 tambah 4 ditambah 5,66. Maka hasilnya adalah 13,66. Nah, kita juga dapat mengeditnya
Di sini kita ubah saja namanya menjadi keliling dari segitiga segitiga ABC. Nah, kita sudah dapatkan kelilingnya. Lalu bagaimana untuk luasnya? Caranya sama saja namun berbeda menu. Untuk luas, kita akan mengklik menu luas yang ada pada GeoGebra tersebut. Nah, karena kita sudah mengetahui sisi-sisinya, maka kita langsung saja klik area yang ada di segitiga tersebut. Nah, di sini kita sudah dapat temukan, saya ubah dulu kalimatnya. Nah, di sini kita sudah menemukan luas dari segitiga ABC adalah 8. Nah, benar nggak sih 8? Nah, karena rumus dari luas segitiga adalah alas dikali tinggi dibagi 2, maka kita akan coba ya. Alasnya di sini adalah 4 dikali tinggi, yaitu 4 juga, dibagi 2. Di sini 4 dikali 4 adalah 16, dan 16 dibagi 2 adalah 8. Maka di sini terbukti benar ya teman-teman. Lalu bagaimana untuk bangun lainnya? Nah, di sini kita akan coba mengubah menjadi bangun persegi. Nah, di sini kita dapat menggunakan cara yang sama untuk mencari keliling persegi dengan mengklik menu jarak atau panjang, itu kita klik titik D ke E ke F ke G, dan G ke D. Nah, di sini kita sudah menemukan sisi-sisinya ya teman-teman. Nah, untuk kita tahu berapa kelilingnya, kita langsung saja klik pada area bangun tersebut. Nah, keliling dari persegi DEFG adalah 20. Bagaimana bisa 20? Karena keliling dari persegi adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau 4 dikali sisi. Karena di sini sisinya adalah 5, maka 4 dikali 5 adalah 20. Benar ya teman-teman? Lalu bagaimana dengan luasnya? Sama saja karena di sini kita sudah mengetahui sisi-sisinya, maka di sini kita langsung saja klik pada area bangun persegi ini. Nah, di sini saya ubah dulu. Nah, di sini luas dari DEFG adalah 25. Benar nggak sih 25? Nah, teman-teman ingat luas dari persegi itu apa? Ya, benar, sisi dikali sisi. Karena di sini sisinya adalah 5, maka 5 dikali 5 adalah 25. Maka sudah benar ya teman-teman. Dan begitu pun dengan bangun datar lainnya, kalian bisa dapat menggunakan menu pada GeoGebra, yaitu jarak atau panjang dan luas. Nah, sekian pembahasan mengenai materi bangun datar ini. Nah, di sini ada contoh soal yang harus kalian kerjakan untuk menambah pemahaman kalian, untuk mengecek pemahaman kalian nih sampai mana. Selamat belajar teman-teman, sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.